Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih karunia-Nya. Ia masih memberikan saya kesehatan hingga saat ini. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Ibu T. Rahmi yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil daripada kerja saya atau hasil daripada presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Franky Umban Batu. Saya akan presentasikan hasil daripada presentasi saya yang berjudul Limbah Industri Pabrik. Pengertian limbah. Pengertian limbah menurut Melkap dan Eddy merupakan kombinasi dari sampah cair, air tanah, air permukaan, dan air hujan yang mungkin ada. Menurut Adler dan Stell, merupakan cairan dari rumah tangga, industri, dan tempat tinggal lainnya yang biasanya mengandung zat-zat yang dapat membahayakan kehidupan dan gangguan kelestarian lingkungan. Komposisi air limbah. Swax yang terdiri atas water sebanyak 99,9% dan solid sebanyak 0,1%. Solid terbagi atas organik sebanyak 70% dan anorganik sebanyak 30%. Organik terdiri atas protein 65%, kemudian hidrokarbon sebanyak 25%, fat sebanyak 10%. Anorganik terdiri atas grit, salt, dan metal. Jenis-jenis limbah terdiri atas 3, yaitu padat, cair, dan gas. Limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang dikenal sebagai entitas pencemar air yang berbentuk cair. Contoh dan cara penanggangan limbah cair. Pertama, limbah cair ini sifatnya ada yang berbahaya dan ada pula yang dapat dinetralisir secara cepat. Kedua, limbah cair yang berbahaya yang dibuang langsung ke saluran seperti ekosistem sungai, laut, ataupun solokan tanpa dinetralisir terlebih dahulu, dan pada akhirnya dapat mencemarkan saluran-saluran tersebut sehingga menyebabkan ekosistem air menjadi rusak dan menyebabkan makhluk hidup akan mati dibuatnya. Ketiga, contoh limbah cair dan industri. Di antaranya adalah sisa pewarna pakaian, sisa pengawet, limbah tempe, limbah tahu, kandungan besi pada air, bocoran minyak di laut, serta sisa-sisa bahan kimia lainnya. Limbah padat. Limbah padat merupakan buangan dari hasil-hasil industri yang tidak terpakai lagi dan berbentuk padatan lumpur ataupun bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan maupun sampah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan industri dari tempat-tempat umum. Limbah padat ini apabila dibuang dalam air akan menyebabkan pencemaran air dan menyebabkan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya akan mati. Sementara apabila dibuang di dalam atau di wilayah daratan akan mencemari tanah di wilayah tersebut. Contoh daripada limbah industri padat antara lain adalah plastik kantong, sisa pakaian, sampah kertas, kabel listrik, bubur-bubur sisa semen, lumpur-lumpur sisa industri, dan lain sebagainya. Limbah gas. Limbah gas merupakan limbah yang disebabkan oleh sumber alami maupun sebagai hasil aktivitas makhluk dan manusia yang berbentuk molekul-molekul gas dan pada umumnya memberi dampak buruk pada kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Limbah gas berbentuk gas. Oleh karena itu, bentuk limbah pabrik gas ini biasanya mencemari udara. Beberapa contoh dari limbah gas antara lain adalah kebocoran gas dari pembakaran pabrik, asap pabrik, dari sisa produksi, dan beberapa daripada asap kendaraan dan sebagainya. Karakteristik limbah secara fisika dan sumber limbah. Pertama, total padatan, bersumber dari domestik, industri, pelapukan material organik.
Kedua, bau, bersumber dari komposisi limbah. Yang ketiga, warna, bersumber dari suplai air, domestik, industri, dan infiltrasi. Yang keempat, suhu, bersumber dari limbah industri dan domestik. Karakteristik limbah secara biologi dan sumber limbah. Pertama, binatang bersumber dari pengolahan air terbuka. Kedua, tumbuhan bersumber dari pengolahan air terbuka. Protista bersumber dari domestik dan air pengolahan. Yang keempat, virus bersumber dari domestik. Karakteristik limbah secara kimia dan sumber limbah. Karbohidrat bersumber dari domestik, perdagangan, dan industri. Lemak bersumber dari domestik, perdagangan, industri, dan pertanian. Pestisida bersumber dari industri. Fenol bersumber dari domestik dan perdagangan. Protein bersumber dari domestik dan perdagangan. Surfaktan bersumber dari pelapukan bahan organik. 5. Cemaran primer yang secara total memberikan sumbangan lebih dari 90% pencemaran udara global. Di antaranya adalah hidrokarbon, nitrogen oksida, partikulat, sulfur oksida, dan karbon monoksida. Selain cemaran primer, terdapat juga pencemaran sekunder. Pencemaran sekunder yaitu pencemaran yang memberikan dampak sekunder terhadap komponen lingkungan ataupun cemaran yang dihasilkan akibat transformasi cemaran primer menjadi bentuk cemaran yang berbeda. Ada beberapa cemaran sekunder yang dapat mengakibatkan dampak penting lokal, regional, maupun global, yaitu pada contoh gambar berikut, di mana CH3 atau yang sering disebut dengan gas atau senyawa hidrokarbon, kemudian CFC yang terdiri dari gas karbon, klorin, dan fluorin yang merupakan klorofluorokarbon. Kemudian smoke fog atau asap rokok. Kemudian gas karbon dioksida atau CO2 yang akan menyebabkan hujan asam. Limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan atau beracun karena sifatnya, konsentrasinya, maupun jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan juga makhluk hidup lainnya. Karakteristik limbah B3. Yang pertama, mudah meledak. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu atau tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi kimia maupun fisika sederhana. Contoh daripada limbah ini adalah bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asam perikat. Kedua, pengoksidasi. Limbah pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Contoh daripada limbah B3 dengan sifat pengoksidasi adalah kaporit. Kemudian 3. Mudah menyala. Limbah yang memiliki sifat mudah sekali menyala adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, ataupun bahan lainnya yang meski dalam suhu dan tekanan standar. Contoh limbah B3 yang mudah menyala seperti pelarut benzena, pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, dan pembersihan logam, serta dari bahan laboratorium kimia. Keempat, beracun. Limbah yang beracun yaitu limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan sehingga menyebabkan keracunan ataupun sakit yang dapat melalui kontak pernapasan kulit maupun mulut. Contoh daripada limbah B3 yang bersifat beracun antara lain seperti pestisida. Kemudian 5. Berbahaya.
Limbah yang berbahaya adalah limbah yang baik dalam fase padat cair maupun yang dapat menyebarkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. 6. Korosif. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang memiliki ciri dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan pada baja, mempunyai pH lebih besar sama dengan 2 dan bersifat asam, dan pH lebih besar sama dengan 12,5 dan bersifat basa. Contoh daripada limbah yang bersifat korosif adalah asam sulfat yang digunakan dalam industri baja dan baterai dan acu. Anjing. Contoh daripada limbah B3 yang digunakan pada Contoh limbah B3 dengan ciri-ciri korosif, misalnya sisa asam sulfat yang digunakan dalam industri baja, limbah asam dan baterai, serta limbah pembersihan sodium hidroksida pada industri logam. Yang ketujuh, bersifat iritasi. Limbah yang dapat menyebabkan iritasi adalah limbah yang menimbulkan sensitasi pada kulit, peradangan maupun menyebabkan iritasi pernapasan, pusing dan mengantuk bila terhirup. Contoh limbah ini adalah asam formiat yang dihasilkan dari industri karet. Ke-8, berbahaya bagi lingkungan. Limbah yang memiliki karakteristik berbahaya bagi lingkungan yaitu limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem. Misalnya, limbah CFC atau klorofluorokarbon yang dihasilkan dari mesin pendingin. Yang 9, karsinogenik, tetratogenik, mutagenik. Limbah yang karsinogenik adalah limbah yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker. Sedangkan tetratogenik adalah limbah yang mengaruhi pembentukan embrio, dan limbah mutagenik adalah limbah yang dapat menyebabkan perubahan kromosom. Demikianlah hasil daripada isi presentasi saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf karena kesempurnaan hanya ada pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih banyak.